Kami dari kelompok 31 yang beranggotakan Nurjanah dengan NIM 066 dan Temusabah Serkan Hakim dengan NIM 069. Kami akan menjelaskan tentang jasa bank dalam melakukan pembayaran. Yang pertama, jasa bank. Jasa bank itu adalah kegiatan bank, baik langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan fungsi bank sebagai lembaga yang memperlancar pembayaran transaksi perdagangan. Nah, tujuan pemberian jasa bank ini untuk mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Terus juga ada jenis jasa bank nih sebelumnya, kita jelasin dulu. Yang pertama ada kiriman uang atau yang biasa kita sebut transfer. Itu tuh penjelasannya adalah transfer itu adalah pengiriman jasa uang lewat bank baik dalam kota, luar kota ataupun ke luar negeri. Yang kedua ada clearing. Clearing itu adalah jasa penyelesaian hutang piutang antar bank dengan cara yang menyerahkan wakat yang akan dikeliringkan di lembaga clearing. Tujuannya itu Bank Indonesia antara lain untuk memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral agar perhitungan penyelesaian hutang piutang dapat dilakukan dengan lebih mudah, aman dan efisien. Yang selanjutnya ada inkaso atau collection. Secara umum dapat dikatakan bahwa inkaso adalah proses clearing antar kota, baik dalam negeri maupun luar negeri. Biasanya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan akan lebih lama. Yang selanjutnya adalah safe deposit box atau SDB. Umumnya itu jasa bank yang diberikan pada nasabah, yaitu berupa kotak untuk menyimpan dokumen-dokumen atau benda-benda berharga. Yang selanjutnya adalah bangkar. Bangkar itu merupakan kartu plastik yang dikeluarkan bank dan diberikan kepada nasabahnya untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di berbagai tempat. Bangkar ini kayak kartu ATM. Di situ ada banknotes. Banknotes itu adalah merupakan uang kartal asing yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh bank di luar negeri. Nah, jual beli banknotes ini merupakan transaksi antara valuta yang dapat diterima pembayarannya dan dapat diperjualbelikan dan diperdagangkan kembali sesuai dengan nilai tukarnya. Selanjutnya ada travel check. Travel check dikenal dengan nama cek wisata atau cek perjalanan yang biasa digunakan oleh nasabah yang bepergian. Cek wisata ini biasanya diterbitkan dengan nominal tertentu. Yang selanjutnya ada letter of credit. Itu adalah jasa bank yang diberikan kepada masyarakat atau nasabah untuk memperlancar arus bank dalam kegiatan ekspor impor LC, merupakan suatu pernyataan dari bank atas permintaan nasabah atau importir untuk menyediakan dan membayar sejumlah uang tertentu untuk kepentingan pihak ketiga atau eksportir. Yang selanjutnya adalah bank garansi dan referensi bank. Garansi atau garansi artinya jaminan bank garansi adalah jaminan bank dalam penyelesaian suatu proyek. Jika pelaksanaannya atau kontraktor ingkar atau cedera janji, dengan adanya BG ini, pemilik proyek mendapat kepastian bahwa proyek akan berjalan sesuai dengan perjanjian. Itu juga selanjutnya ada memberikan jasa-jasa di pasar modal. Itu memberikan atau menerima setoran pembayaran listrik, telepon, air atau pajak, dan lain-lain. Jasa ini diutamakan untuk membantu nasabahnya dalam melakukan setoran atau pembayaran lewat bank. Setorannya atau pembayaran yang biasa diterima oleh bank antara lain pembayaran listrik, telepon, pajak, uang kuliah, rekening, air, dan setoran. Yang selanjutnya adalah yang selanjutnya adalah melakukan pembayaran gaji, pensiun, bonus, dividen, dan lain-lain. Nah, jasa bank yang melayani pada bidang ini itu biasanya menerima dana setoran. Bank juga menerima pembayaran seperti yang diminta oleh para nasabah. Misalnya, pembayaran gaji, pensiunan, honorarium, terus pembayaran dividen, pembayaran kupon, pembayaran bonus atau hadiah, pembayaran dana pensiun. Nah, jasa bank dalam melakukan pembayaran gaji ini dikenal dengan nama payroll bank. Menggunakan payroll bank ini, proses pengelolaan gaji karyawan menjadi lebih lancar dan mudah. Hal itu dikarenakan seluruh data rekening karyawan sudah terintegrasi dengan layanan bank. Nah, payroll bank ini menyediakan layanan di mana karyawan dapat melihat sendiri slip gajinya, atau dia itu bisa mengakses slip gaji elektronik yang berisi informasi rinci mengenai perhitungan gaji beserta potongan setiap bulan. Jadi kalau misalkan si karyawannya ini dapat potongan atau dia dapat kayak penambahan, itu bisa melihat di slip gaji elektronik ini. Nah, payroll bank ini atau dalam penggajiannya dilakukan oleh perusahaan kepada karyawan dalam jangka waktu tertentu. Banyak mengatakan bahwa sistem payroll ini merupakan pengajian yang lebih modern di zaman sekarang. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya.
buat kerjanya silakan melanjutkan. Oke, terima kasih Raihan. Kemudian ada manfaat payroll. Nah, setelah kita mengetahui apa itu payroll, kemudian ada apa aja sih manfaat yang diberikan oleh sistem pembayaran ini kepada perusahaan, termasuk bagi karyawan itu sendiri. Yang pertama, itu ada mengetahui laporan gaji bulanan. Bagi karyawan, salah satu manfaat dari payroll adalah mengetahui laporan gaji keuangan tiap bulan. Payroll memberikan gambaran yang lebih jelas kepada karyawan mengenai beberapa persentase potongan pajak dan BPJS serta gaji bersih yang diterima setiap bulannya. Selain itu, sistem pembayaran payroll memudahkan karyawan dalam mengetahui slip gaji, sebab nantinya slip gaji tersebut akan dikirim langsung melalui email kepada masing-masing karyawan. Yang kedua ada menghemat waktu. Bagi HR atau bagian administrasi, manfaat payroll adalah dapat menghemat waktu dalam pembagian gaji kepada seluruh karyawan. Pasalnya, payroll dapat membantu perusahaan dalam membantu laporan gaji per bulan bagi karyawan. Saat ada karyawan yang absen dalam satu hari, payroll dengan otomatis akan menghitung besaran gaji karyawan tersebut. Payroll menyediakan beragam fitur yang memudahkan dalam proses penggajian. Lanjut, Han. Oke, kapan tanggal gajian melalui payroll? Pada dasarnya, payroll hanya sistem pembayaran semata. Untuk tanggal penggajiannya sendiri kembali kepada kebijakan dari perusahaan masing-masing. Terlepas dari semua itu, kewajiban perusahaan adalah membayar gaji sesuai tanggal yang telah disepakati antara kedua pihak. Nah, apa saja sih yang mempengaruhi perubahan gaji karyawan? Yang pertama, itu ada kehadiran. Sudah jelas jika kalau absen satu hari tanpa alasan tertentu, gajimu akan dipotong dan nantinya akan masuk ke dalam sistem payroll. Yang kedua ada uang lembur. Jika kamu mendapatkan jatah lembur dalam 1 atau 2 hari, kemungkinan akan mengalami penambahan gaji pada periode waktu tertentu. Yang ketiga, bonus sesuai target. Dalam 1 bulan, kamu bisa mendapatkan target yang disesuaikan oleh perusahaan. Dengan begitu, dipastikan kamu akan mendapatkan bonus di akhir bulan dan tentunya masuk ke dalam sistem payroll. Yang keempat, ada potongan utang atau denda. Apabila melakukan kesalahan yang merugikan perusahaan dan dikenakan denda, jelas gaji bulanan akan dipotong otomatis oleh sistem payroll. Itulah beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan gaji karyawan tiap bulannya. Kemudian ada komponen pembentuk payroll. Yang pertama ada gaji. Gaji pokok merupakan upah yang didapatkan oleh pegawai dengan nominal yang merupakan hasil kesepakatan antara karyawan dan perusahaan. Meskipun pemerintah sudah menetapkan UMR atau yang sekarang dikenal dengan UMP atau UMK, perusahaan tetap menentukan gaji pokok yang diterima oleh karyawan. Yang kedua ada tunjangan. Tunjangan berbeda dengan gaji pokok. Tunjangan merupakan sejumlah uang yang diserahkan kepada karyawan berdasarkan suatu tujuan. Penting untuk diingat bahwa tidak semua karyawan mendapatkan tunjangan. Hal ini bergantung pada kesepakatan yang dicapai dengan perusahaan. Yang terakhir ada pajak penghasilan atau PPH. Pajak penghasilan atau PPH adalah pajak potongan terhadap gaji yang diperoleh karyawan berdasarkan peraturan pemerintah. Komponen gaji ini harus dimasukkan ke dalam proses penggajian agar baik karyawan dan perusahaan dapat memenuhi kewajiban pajak. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.